Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang dalam serial kajian Mustalahul Hadis dengan membahas kitab At-Ta'liqatul Athariyah 'ala al-Manzumatil Baiquniyah karya Syekh Ali Al-Halabi. Karya Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi. Ini adalah pertemuan pertama kita, sehingga akan lebih tepat jika kita mulai dengan muqaddimah sedikit terlebih dahulu. Jadi ini adalah kajian Mustalahul Hadis. Apa sih sebenarnya Mustalahul Hadis? Itu secara bahasa, Mustalahul Hadis artinya adalah dari kata istilah dalam bahasa Arab. Istalaha, istalihu, istilahan, mustalahun, mustalah. Dari kata istilah. Jadi istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kita pernah mendengar bukan istilah hadis sahih, hadis dhaif, maudhu', muttafaqun alaih, perawi thiqah, perawi saduq, matruk. Kemudian ada juga istilah hadis mauquf, maqtu', mudraj, mudallas, syadz, mutarib dan sebagainya. Apa saja maksud dari istilah-istilah tersebut? Dan kapan sebuah hadis itu disebut begini dan begitu. Nah, itulah isi dari pembahasan ilmu mustalahul hadis ini. Mustalahul hadis ini adalah ilmu yang mulia dan penting sekali bagi umat Islam. Karena ilmu inilah yang menjaga keutuhan hadis Nabi itu tetap asli dan otentik. Karena hadis itu kan diperiksa terlebih dahulu. Tidak semua hadis itu asal diterima dan diamalkan. Bisa berbahaya jika demikian. Misalkan jika ada tukang penjual terong misalkan berkata, Nabi bersabda terong itu adalah obat segala penyakit, padahal tidak pernah ada hadis yang seperti itu. Ya, dia hanya membuat-buat dan mengada-ngada seperti itu supaya dagangannya laris. Maka tidak mungkin kan kalau ada hadis seperti itu kita langsung terima. Nah, bagaimana itu para ulama bisa mengetahuinya? Maka disinilah itu kaidah-kaidah periwayatan dan validasi hadis itu akhirnya ditetapkan dan kemudian dibakukan dalam ilmu mustalahul hadits ini. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwasanya ilmu ini adalah pembuktian dari sebuah ayat, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Firman Allah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan hadis dan sungguh kamilah yang menjaganya. Kata Allah, kamilah yang akan selalu menjaganya. Dan di antara bentuk penjagaan dari Allah, ya dengan Allah menciptakan para ulama-ulama yang membuat kaidah-kaidah validasi dan autentikasi hadis-hadis Nabi ini, yang kemudian dibakukan dan dinamai dengan ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalah hadis. Ya, itu sekilas tentang apa itu ilmu mustalah hadis dan keutamaannya. Adapun kitab ini sangat unik para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kecil dan ringkas ukurannya, tapi sangat padat dan lugas isinya. Berisikan inti dan ringkasan dari ilmu ini, sehingga cocok sekali untuk kita yang baru berkenalan dengan ilmu mustalah hadis. Buku ini adalah syarah atau penjelasan terhadap syair milik Syekh Baiquni. Nama beliau adalah Thaha Muhammad Futuh dari kota Baikun. Jadi ceritanya dahulu pada tahun 1669 Masehi, pada tahun 16-an, Syekh Baiquni ini membuat sebuah manzumah, yaitu semacam syair Arab, membuat semacam syair yang merangkum dasar-dasar dari ilmu mustalah hadits yang sudah dibakukan di zaman beliau. Ilmu mustalah hadits ini sudah ada di zaman beliau, namun beliau membuat syair yang meringkas dasar-dasar ilmu tersebut. Syair beliau tersebut hanya terdiri dari 34 bait saja. Normalnya bisa ditulis dengan kertas HVS zaman sekarang cukup dalam 2 halaman. 34 bait. Sangat ringkas sekali. Terkenal dengan nama Manzumah Baiquniyah atau manzumahnya Baikuni. Lalu datang di zaman kita tahun 19-an, Syekh Ali Hasan, murid dari Syekh Albani yang terkenal dalam kemampuan beliau dalam ilmu hadis, datang menulis penjelasan dari syair Syekh Baiquni tadi agar mudah dimengerti,
di samping juga memberikan faedah-faedah tentang pembahasan mustalah hadis yang berkaitan dengan syair tersebut dengan pembawaan yang jelas dan ringkas. Kemudian beliau namakan buku beliau Ta'liqat Athariyah, atau artinya komentar-komentar tentang hadis terhadap manzumahnya Syekh Baikuni tadi. Jadi itulah arti dari judul buku yang kita pelajari saat ini. At-Ta'liqatul Athariyah 'ala al-Manzumatil Baiquniyah. At-Ta'liqatul Athariyah artinya adalah komentar-komentar tentang hadis 'ala al-Manzumatil Baiquniyah, terhadap manzumahnya Syekh Baikuni. Dan sangat ringan sekali buku ini para pendengar sekalian. Versi Arabnya hanya 50-an halaman saja. Bahkan itu masih termasuk manzumah Syekh Baikuni itu sendiri yang 34 bait tersebut. Beliau jelaskan bait per bait secara urut dan beliau beri judul di setiap pembahasannya. Jadi sangat sistematis dan mudah untuk dimengerti. Sangat ringan dan nyaman dikonsumsi di waktu senggang kita. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam serial kajian mustalah hadis ini, saya ingin menjadikan setiap sesinya berkisar antara 5 sampai 10 menit saja. Cukup ringan sehingga bisa dikonsumsi baik oleh para pendengar yang memiliki kesibukan maupun yang punya waktu luang. Bagi mereka yang sekedar ingin mengambil faedah saja, menyisihkan sedikit dari waktu di perjalanan atau di waktu istirahat 5 sampai 10 menit adalah hal yang mudah dan sangat mungkin dilakukan. Namun bagi yang punya waktu lebih dan ingin menulis dan mencatat setiap poin-poinnya dengan seksama, maka 20 sampai 30 menit saya kira cukup untuk itu, menjeda dan mengulang rekaman sambil mencatat faedah-faedah di setiap sesinya. Setiap sesi insya Allah akan dikemas dalam bentuk rekaman audio disertai video berisi slideshow PowerPoint agar lebih jelas dan menarik. Setiap sesi hanya bisa diakses di waktu tertentu di hari itu dan kemudian akan dihapus dari server. Sehingga jangan sampai, lebih baik Anda tidak terlewat sesi di hari itu karena banyak pembahasan yang berhubungan satu sama lain atau satu pembahasan yang akan kita potong menjadi beberapa sesi. Jadi pastikan Anda selalu mengikuti semua sesinya setiap hari. Hanya 5 menit dari waktu Anda, semoga bisa memberi manfaat dan menambah wawasan keilmuan kita. Kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena ilmu ini berkaitan erat dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, itu tadi untuk pembukaan terhadap serial kajian kita. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan bait pertama dan kedua dalam buku At-Ta'liqat Al-Athariyah 'ala al-Manzumatil Baiquniyah. Berkata Syekh Al-Baiquni, "Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'iddah wa kullu wahidin ata wa haddah." Yang artinya, kumulai dengan puji syukur yang tak terputus dan salawat serta salam atas Rasul terbaik yang diutus. Berikut macam-macam hadits saya sebutkan, masing-masing akan diberi penjelasan. Yang artinya cukup jelas ya. Maka Syekh Ali Al-Halabi di sini tidak terlalu banyak mengomentari syair tersebut atau bait tersebut. Beliau hanya menyebutkan arti dari kata al-hadits. Apa itu hadits? Apa yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-hadits huwa ma warada 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Yang artinya hadis itu adalah semua yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu perkataan atau perbuatan atau diamnya Nabi atau keadaan. Apapun itu yang disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadis Nabi. Perkataan seperti larangan dan perintah beliau atau cerita beliau, maka itu adalah perkataan, itu termasuk hadis. Atau perbuatan seperti berjalannya beliau, berlari, berlomba, berhaji, puasa, salat dan seterusnya, itu adalah perbuatan beliau. Au taqrir, atau diamnya beliau, diam terhadap sebuah kondisi, respon diam terhadap sesuatu, itu juga termasuk hadis. Atau sifah, atau keadaan, seperti keadaan fisik beliau, keadaan emosi beliau, itu juga termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahaddah, kemudian beliau juga
mengomentari sebuah mufrad, sebuah kata dalam syair tersebut, kalimat al-hadd, wahadda. Apa itu dimaksud dengan al-hadd? Al-hadd itu artinya adalah definisi dan penjelasan. Wahaddah di sini beliau mengatakan wahaddah bi tasydidid dal min al-hadd, dari kata al-hadd ay ta'rif wa tawdih wal bayan. Artinya adalah definisi dan penjelasan. Kita cukupkan. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.